kumpulan badan. Selamat datang juga kepada Bapak, Ibu pimpinan Basnas Provinsi dan Daerah. Dan selamat datang juga kepada Bapak, Ibu pimpinan perusahaan serta seluruh jajaran direksi Basnas, Ditjen Pajak Republik Indonesia, dan rekan-rekan media yang telah hadir pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya memberikan informasi mengenai acara hari ini, di mana zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim yang sudah balik ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Sedangkan pengertian pajak sendiri secara sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara, di mana fungsi pajak ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan fasilitas umum dan sebagainya. Membayar pajak dalam kehidupan bernegara bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dengan semakinnya berkembangnya kebutuhan mengenai informasi massal tentang zakat dan pajak dalam serta hubungan keduanya di kalangan masyarakat, maka dengan ini Basnas berperan selaku koordinator sekaligus operator pengelolaan zakat nasional berinisiasi melaksanakan webinar tentang hubungan zakat dan pajak dengan tema Bayar Zakat Bisa Ringankan Pajak. Untuk memenuhi tuntutan dan pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat dan hubungannya dengan pajak. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk itu kita langsung memasuki di acara inti yang pertama, sambutan Basnas kepada Bapak Muhammad Mahdun, SEMIDC, AKCA, CPA, CWM, selaku Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Muhammad Mahdun, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Arif Yunianto, selaku fungsional penyuluh adli madya dari Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang kami hormati segenap jajaran pimpinan Basnas Republik Indonesia, teman-teman deputi dan teman-teman direktur yang hari ini akan melakukan diseminasi, wabil khusus Pak Dr. Hasbi dan Pak Mas Ruli. Kemudian yang kami banggakan seluruh peserta yang hampir sudah di atas 500 saya lihat ini, mudah-mudahan kehadiran hari ini menjadi pelacot bersama sehingga menyambut Ramadan. Pajak dan zakat akan beriringan, zakatnya naik, pajaknya juga naik. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berdiskusi, dapat mengklarifikasi, mengkonfirmasi hal-hal yang terkait dengan apa hubungan antara pajak dengan zakat. Banyak sekali pertanyaan di sekitar para pembayar zakat. Pak, apabila kita sudah membayar zakat, masihkah kita perlu membayar pajak, Pak? Nah, ini nanti silahkan Bapak Ibu melakukan klarifikasi, rekonfirmasi kepada para pembicara hari ini, baik dari Basnas maupun dari Direktorat Jenderal Perpajakan. Yang kedua, Pak, kami dengar ini, katanya kalau sudah membayar zakat ini bisa mengurangi pajak. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Kalau kami membayar zakat 100, pajak kami 200, apakah berarti kami harus membayar pajaknya separuhnya saja, Pak? Nah, ini nanti silahkan dikonfirmasi lagi. Yang ketiga, Pak, kami sudah membayar pajak terus ini. Maaf, kami sudah membayar zakat terus nih, kemana-mana. Tapi kok sama pajak nggak diakui, Pak? Nah, bayarnya kemana? Bayarnya ke sebelah rumah, orang miskin langsung, ke masjid-masjid, atau kemana? Atau ke Basnas, atau ke lembaga-lembaga amil resmi lainnya. Nah, ini nanti silahkan diklarifikasi, direkonfirmasi, silahkan dielaborasi. Hari ini sudah hadir para pembicara yang luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Direktorat Jenderal Pajak yang selalu membersamai kami. Kami sangat meyakini bahwa peningkatan perolehan zakat akan meningkatkan kepatuhan
atas pembayaran pajak juga. Jadi pajak dan zakat adalah beriringan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih pada teman-teman Basnas juga yang menyediakan waktu untuk berdiskusi bersama, dan tentu terima kasih yang tak terhingga buat teman-teman yang hari ini baik dari seluruh Basnas provinsi maupun kabupaten maupun dari LAS ataupun masyarakat lainnya yang ingin benar-benar melakukan kerja bareng bersama supaya sinergi zakat dengan pajak ini terjadi. Pak, kami membayar zakatnya ini ke bermacam-macam, Pak. Itu lembaga formal semua, Pak. Ada kami bayar ke Basnas pusat, ada kami bayar ke Basnas daerah, ada kami bayar zakat ke las-las karena kami kaya, Pak. Ini gimana cara biar menjadi pengurang pendapatan kena pajak, Pak, misalnya. Jadi banyak hal yang silahkan Bapak Ibu semuanya bisa dielaborasi hari ini, bisa direkonfirmasi, supaya ketentuan perundang-undangan, Undang-Undang 23 tahun 2011 ini dapat kita terapkan, dan kita semua pembayar zakat ini dapat insentif dalam rangka kewajiban pajak kita. Selagi terima kasih buat panitia, buat Mbak Lista juga, semoga kita semua selalu sehat, dan mudah-mudahan diskusi ini mengawali hari yang baik. Ini adalah hari kedua di bulan Sya'ban ya, atau Rajab ini. Ini adalah sudah sebulan lagi menuju Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Mudah-mudahan zakat kita bisa membantu penerimaan pajak dalam rangka pembangunan Indonesia, mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat berdiskusi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Mahdun atas sambutannya. Jadi tadi banyak pertanyaan, kalau sudah bayar pajak perlu berzakat, setelah berzakat masih perlu bayar pajak atau tidak? Manusia ini kalau misalnya ngeluarin duit agak sedikit repot ya Pak Mahdun ya. Oke, baik Bapak, kita minta kesediaannya untuk tetap di tempat sebentar saja karena kita akan ada sesi dokumentasi karena beliau banyak acaranya pada hari ini gitu ya. Minta tolong kepada rekan-rekan panitia dan Bapak Ibu yang hadir di webinar kali ini untuk membuka open kameranya, tunjukkan wajah cantik dan ganteng Bapak Ibu untuk kita lakukan sesi foto bersama. Silakan teman-teman panitia, bisa kita mulai? Oke, baik, saya hitung ketiga ya. Teman-teman panitia sudah ready? Baik, Mbak Desta, hitungan ketiga. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai ya, dalam hitungan ketiga karena ini banyak banget slide-nya ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Kita ambil lagi yang kedua. 1, 2, 3. Kita ambil 3 slide aja, bisa Mbak? Baik, bisa Mbak Desta, terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Sudah aman? Teman-teman panitia sudah aman? Sudah ya? Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya telah memberikan sambutan dan membuka acara webinar sore hari ini. Semoga hari ini benar-benar berkah buat kita menjelang 1 bulan Ramadan ke depan, gitu ya. Semoga masyarakat Indonesia taat zakat dan taat pajak pastinya. Bapak dipersilakan jika masih ada acara untuk dilanjutkan. Terima kasih Bapak. Oke, baik Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini, kita acaranya akan dilanjutkan kembali, tapi sebelumnya Risa mengingatkan kembali bahwa acara webinar hari ini disiarkan secara langsung di Basnas TV dan di Jen Pajak Republik Indonesia. Dan nanti akan ada 3 pemateri yang akan memberikan informasi serta ilmu gratis buat Bapak dan Ibu, jadi pastikan selalu stay tune di webinar hari ini, jangan kemana-mana dan jangan juga tidur ya. Dan buat Bapak Ibu yang nanti akan ada pertanyaan, silakan drop pertanyaannya di kolom komen, nanti akan Arista bacakan kepada para narasumber pastinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti di mana pemaparan materi 1 dari Bapak M. Hasbi Zainal PhD selaku Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, Pak Hasbi.
Pak Hasbi, apakah sudah siap Pak Hasbi? Baik, kita tunggu kembali Bapak dan Ya, Ibu halo, untuk Pak sudah Hasbi bisa bergabung di-unmute. dengan kita. Oke. Ya, sudah. Sudah Ya. bergabung Pak Hasbi? Mungkin saya aja yang share materi ya. Mbak Baik Bapak, Leticia. silakan Bapak. Ya. Ya. Mohon bila di allow to share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Basnas, Profesor Dr. Nur Ahmad, yang beliau sedang di Bali saat ini. Kemudian yang saya hormati Pak Wakil Ketua Basnas, Bapak Muhammad Mahdum, yang tadi sudah memberikan pengantar ya di acara kita pada siang menjelang sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Rizaldin Kurniawan, pimpinan Basnas bidang pengumpulan. Yang saya hormati Pak Deputi Basnas, Pak Ruli, Direktur Promosi, Pak Faisal, rekan sekalian, Mbak MC, Mbak Rista, juga para peserta webinar sekalian yang luar biasa pada saat ini. Saya lihat di Zoom ada 542. Subhanallah, ini banyak sekali. Mohon izin di kesempatan siang menjelang sore ini saya akan sharing terkait dengan harmonisasi zakat dan pajak. Tapi ini sepertinya saya belum allow to share ya. Boleh dibantu untuk allow to share dari host. Teman-teman panitia bisa dibantu? Teman-teman Mbak Sarah barangkali. Baik Ustadz, sebentar. Ya, yang saya Mbak, bukan ini, saya bisa allow to share sendiri. Bisa dijadikan host, Mbak? Bisa dijadikan co-host? Ya, saya langsung share sendiri aja. Baik Pak. Silakan Pak Hasbi. Baik, terima kasih. Ya, saya izin untuk sharing materi. Yang saya bawa adalah terkait dengan harmonisasi zakat dan pajak. Ada 4 outline yang akan saya bahas pada siang hari ini dalam sekitar 15 menit ya. Mohon nanti diingatkan untuk waktunya Ibu MC ataupun moderator. Yang kita akan bahas pertama tentang zakat dalam syariat Islam, yang kedua adalah tentang zakat dalam regulasi zakat di Indonesia, yang ketiga adalah tentang zakat dalam kebijakan fiskal, dan yang terakhir bagaimana terkait dengan hubungan harmonisasi antara zakat dan pajak. Ya, kalau kita melihat dari isola atau asal dari zakat ini secara syariah, maka ada 2 ayat Quran yang letterlock menyebut tentang zakat. Yang pertama adalah ayat Quran yang menjelaskan terkait dengan problematika sosial yang disebutkan dalam At-Taubah ayat 60 tersebut ya. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin. Yang ada 8 golongan di situ, Allah gambarkan sebagai permasalahan sosial ekonomi, fuqara, masakin, dan seterusnya. Kemudian di At-Taubah ayat 103, Allah berikan antitesanya, yaitu dalam berupa kewajiban berzakat, ya, khudz min amwalihim, dan seterusnya al-ayah. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Ibu MC ya, bahwa zakat adalah merupakan harta yang diwajibkan ke atas orang Islam yang telah memenuhi syarat ketentuan tertentu seperti haul dan nisab, dan didistribusikan kepada golongan tertentu juga. Ya, kemudian kalau kita lihat dari maqasid atau tujuan zakat, maka kita bisa melihat ada 3 kenapa zakat ini disyariahkan oleh Islam. Yang pertama adalah terkait dengan pembuktian keimanan, ya, bahwa kita sebagai umat Muslim
iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sekaligus yang rukun iman yang 6 itu, maka zakat merupakan bagian dari itu. Misalnya dalam surah At-Taubah ayat 103 di sana tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di mana zakat ini adalah akan mensucikan jiwa raga serta hartanya. Kemudian keimanan juga bahwa zakat ini berorientasi kepada kehalal dan keberkahan. Kenapa? Karena zakat itu dibayarkan dari harta yang diperoleh atau harta yang berkembang dari proses yang halal. Nah, kemudian terkait dengan keimanan juga, zakat ini berarti tentang etos kerja positif. Kenapa? Ketika kerja itu halal, maka nanti akan meningkatkan kepositifan dalam bekerja. Kemudian di dalam dimensi kedua ada dimensi sosial. Jadi zakat ini pertama membuktikan keimanan, yang kedua adalah untuk membuktikan terkait dengan hubungan sosial kita, atau ada dampak sosial yang bisa kita buktikan dengan zakat ini. Misalnya terkait dengan menumbuhkan ukhuwah, ya, kemudian menciptakan pribadi, keluarga, masyarakat yang sakinah, menumbuhkan kebersamaan dan saling mencintai, kemudian menimbulkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan, dan saling hidup. Ini Qur'annya sudah kita tampilkan, nanti bisa dicek karena waktu terbatas, ya tidak bisa kita ulas. Kemudian yang ketiga adalah dimensi ekonomi. Artinya zakat ini selain ada dimensi keimanan kita, bentuk akidah kita, yang kedua adalah dimensi sosial, yang ketiga adalah dimensi ekonomi, di mana ketika zakat ini disyariahkan, maka akan menjadi antitesa atau obat dari sistem ekonomi ribawi. Kemudian secara ekonomi, zakat juga growth through equity, bagaimana zakat ini menyamaratakan, ya, ekuitas atau menyebarkan supaya tentu zakat juga menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah zakat merupakan bagian dari sharing based economy, sebagaimana yang sekarang sedang banyak dimension ya oleh para ahli ekonomi di Harvard University dan Oxford University tentang sharing based economy. Baik. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada dua jenis harta yang dikeluarkan zakatnya berdasarkan, ya, satu adalah atas jiwanya. Jadi based on jiwa. Kalau jiwa ini artinya setiap manusia yang berjiwa maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Makanya namanya zakat fitrah. Fitrah itu kan suci, untuk mensucikan jiwanya. Yang kedua adalah alasan membayar zakat karena hartanya yang sudah memenuhi kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Namanya zakat mal, zakat harta. Nah, di dalam objek harta ini, harta zakat ini, ada dua pendekatan yang diambil oleh para ahli fikih. Yang pertama adalah objek zakat yang langsung letterlek disebutkan dalam nas. Ada dua, ya, nas Quran maupun nas hadis. Misalnya apa? Tentang zakat emas perak. Ini ada di dalam Al-Quran. Kemudian terkait dengan zakat pertanian, ya, yang disebutkan dan ditunaikan haknya ketika mendapatkannya, yaumul hasadi. Kemudian ada zakat peternakan tentang domba, unta, dan seterusnya. Kemudian tentang perdagangan, ya, di sana disebutkan bahwa ketika kita diperdagangkan maka ada namanya zakat urudut tijarah. Kemudian ada hasil temuan atau rikas. Ini yang disebutkan letterlek objek zakatnya di dalam sebuah nas Al-Quran maupun nas hadis. Kenapa? Mengikuti
mengikuti perkembangan zaman pada zaman Nabi. Tentu objek-objek zakat yang modern seperti hari ini tidak mungkin disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Contoh apa? YouTuber, nah, itu kan nggak mungkin ada dalam hadis ataupun nas Quran. Apalagi misalnya saham, kan nggak mungkin ada di sana karena itu merupakan transaksi muamalah yang terjadi pada saat modern. Jadi maka ada pendekatan kedua, yaitu pendekatan namanya ijmali atau secara global, ya, seperti ini mengacu ke ayat Quran yang mengatakan misalnya orang-orang yang beriman, ketika engkau memiliki penghasilan yang baik maka tunaikanlah zakatnya, gitu kan. Kemudian juga terkait dengan harta usaha yang halal. Kemudian beberapa hadis Nabi dan juga beberapa riwayat-riwayat ya, tentang sahabat dulu, misalnya Ibnu Abbas, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya, tatkala mereka mengeluarkan zakat dari apa yang mereka dapatkan. Nah, sehingga dari dua pendekatan ini maka jumhurul fuqaha mengatakan segala jenis penghasilan atau harta yang didapatkan dengan cara-cara yang halal maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi persyaratan zakatnya. Nah, jika memenuhi persyaratan zakatnya maka nanti jatuhnya kepada infak. Baik, malam balik ya. Ya, kemudian kalau kita masuk ke dalam pengelolaan zakat secara modern saat ini, maka kita melirik ke dalam Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Ini kira-kira kerangka Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 yang berlaku di Indonesia. Artinya apa? Artinya di Indonesia ini zakat itu sudah diundangkan. Artinya negara hadir sebagai pengelola zakatnya. Hal ini sefrekuensi atau seirama dengan praktek Rasulullah, di mana Rasulullah itu pada saat beliau memimpin pengelolaan zakat itu beliau melantik 25 sahabat. Berlanjut ke zaman Abu Bakar pun demikian. Zakat ini dikelola oleh negara, oleh khalifah. Zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, masuk kemudian Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah, itu seluruhnya zakat itu dikelola oleh khalifah. Maka sudah pas sekali bahwa Indonesia mengikuti cara Nabi di mana zakat ini sudah merupakan elemen negara, ya, meskipun di dalam undang-undangnya ini Basnas menjadi lembaga pemerintah non struktural, tetapi di situ membuktikan bahwa negara hadir di dalam pengelolaan zakat. Dan dalam undang-undang ini amilnya adalah amil i'tibari. Amilnya bukan amil personal, ya, bukan amil yang sifatnya personal, tapi amil yang sifatnya i'tibari atau kelembagaan. Kalau Nabi dulu amilnya personal, 1, 2, 3 orang. Kalau ini amilnya amil kelembagaan, namanya amil i'tibari. Basnas pusat, Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota, las yang berizin A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi itu sudah sah secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian di dalam undang-undang zakat yang ada di kita ini, Basnas itu berkewenangan utamanya adalah menjadi eksekutor, ya, eksekutor zakat, yaitu mengelola langsung zakat. Tetapi Basnas ini juga diamanahkan oleh undang-undang plus sebagai koordinator, mengkoordinasikan seluruh tata kelola zakat yang ada secara eksekutif, ya, untuk dilaporkan secara tunggal gitu ke Presiden melalui Menteri Agama. Ya, baik dari pengendaliannya, pengumpulannya, pendistribusian, pendayagunaan, ya, dan seterusnya. Kemudian
Basnas ini juga di tahun 2014 mendapatkan amanah melalui Inpres nomor 3 tahun 2014 untuk memaksimalkan pengelolaan zakat di Kementerian Lembaga Negara serta BUMN. Ya, ini pernah ada Inpres seperti ini, artinya ini juga makin memperkuat setelah ada undang-undang, selang 3 tahun berikutnya ada Inpres tentang hal ini. Kemudian juga terkait dengan zakat ini, ada satu zakat yang barangkali ini menjadi pertanyaan publik. Kenapa di Indonesia ada zakat penghasilan, ada zakat pendapatan dan jasa? Mana dalilnya kan begitu? Dalilnya adalah zakat pendapatan dan jasa ini sudah disebutkan langsung di dalam Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, di mana ada kaidah fikih yang mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Memang ada perbedaan pendapat, tetapi kalau hakim, kalau negara sudah mengambil keputusan, maka selesailah perbedaan pendapat tersebut. Dan negara, undang-undang sudah mengatakan bahwa ada zakat pendapatan dan jasa itu, atau zakat profesi, atau zakat penghasilan. Nah, di dalam Fatwa MUI juga tahun 2003 sebelum undang-undang lahir itu pun sudah ada tentang hal ini, ya, di mana zakat hukum mengeluarkannya adalah wajib dikeluarkan dengan syarat telah mencapai nisab. Nisabnya apa? Nisab itu adalah batas minimal zakat harus dikeluarkan, yaitu senilai 85 gram emas. Emasnya apa? Berapa karat? Emasnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pendapatnya emas murni 24 karat, ini pendapat yang jumhur fuqaha, tetapi ada yang mengatakan 22 karat gram emas. Kenapa 22 karat? Karena pada asalnya nisabnya ini adalah ke dinar, dan dinar itu dibuat dari emas yang karatnya 22 karat, gitu kira-kira ya. Kemudian berapa kadar zakatnya, berapa porsi harus dibayarkan zakatnya adalah 2,5% dari penghasilan dan ataupun jasa. Nah, kemudian ya saya kira ini sama ya, dan kemudian diteruskan ada peraturan Menteri Agama pun sama, jadi inline dengan nisab tadi ya. Tetapi di dalam Menteri Agama ini ada hal yang beda. Di mana bedanya? Cara mengeluarkan zakatnya. Memang di dalam Undang-Undang Zakat itu disebutkan tata cara tentang zakat ini akan diatur melalui peraturan menteri. Dan inilah peraturan menteri terkait dengan tata cara zakatnya. Jadi untuk zakat pendapatan jasa itu, cara membayarkannya adalah dengan ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Jadi ini sah secara negara. Negara sudah memutuskan cara membayarnya pada saat diterima. Maka diteruskan oleh Ketua Basnas adanya SK Ketua Basnas nomor 22 tahun 2022 ya, tentang zakat, tentang 85 gram emas itu berapa rupiahnya supaya lebih mudah dalam kita merupiahkan. Nah, kira-kira di angka 79,292.978 per tahun, atau kalau kita bagi 12 bulan maka di angka 6,6 juta setiap bulannya. 2,5% kadarnya objek zakatnya adalah pendapatan dan jasa dari bruto dan ditunaikan pada saat mendapatkannya. Pertanyaannya adalah, Pak Hasbi, dalilnya mana? Kenapa itu menunaikan pada saat diterima? Kenapa enggak di akhir tahun? Boleh di akhir tahun, enggak apa-apa. Tapi yang setiap bulan pun tidak dilarang seperti itu. Karena kalau di akhir tahun itu biasanya memberatkan. Aduh, besar sekali Pak Ustadz, jadi 1 juta sekian gitu ya. Padahal kalau tiap bulan cuma 100.000. Nah, maka kalau kita lihat kebolehan ini, mari kita lihat beberapa riwayat. Ditunaikan pada saat diperoleh, hal tersebut telah dipraktekkan langsung oleh para sahabat dan fuqaha pada masa lalu. Sebagaimana riwayat berikut. 1. Abu Ubaidillah meriwayatkan dari Hubairah bin Buraim, ia berkata, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ini, pernah memberi kami upah, lalu ia mengambil zakat dari upahnya. Nah, yang kedua, ini Imam Malik, beliau
menulis buku namanya Al-Muwatta. Nah, dalam Al-Muwatta itu ada riwayat dari Ibnu Syibah, dan ia berkata, orang pertama yang mengambil zakat dari upah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ada lagi di dalam kitab Ibnu Qudamah ya, Al-Mughni, itu disebutkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Muawiyah, dan inilah adalah pendapat Imam bin Hambal, ia harus mengeluarkan zakatnya saat ia memperolehnya. Intinya ada dalil yang mendasari membayar zakat pada saat diterima atau pada saat diperoleh. Nah, berikutnya adalah, Pak Ustadz, kenapa harus membayar zakat via lembaga resmi? Iya, karena bukan lembaga resmi, via amil maksudnya ya, via amil. Iya, karena Nabi Muhammad pun demikian memerintahkan sahabat menarik zakatnya, bukan wahai orang yang beriman silahkan zakat kalian atur sendiri, tidak, tapi melantik sahabatnya menarik zakat mereka dikumpulkan. Nah, itu maka tadi saya sampaikan di awal, adanya amil resmi itu adalah ya pewaris Nabi, tapi kalau dulu Nabi Muhammad itu orang per orang, nafsi ya. Kalau sekarang itu amilnya amil ya atibari, ambilnya amil lembaga. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau mau yang lebih utama bayar zakatnya ya via amil lembaga, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tidak sah membayar zakat kalau tidak ke amil. Jatuhnya bisa jadi infak atau sedekah biasa. Kenapa? Karena dibayarkannya bukan pada amil yang dilantik oleh negara, kecuali negara yang tidak mengatur tentang keamilannya. Misalnya di Eropa, di Amerika itu silahkan. Tapi ada yang mengatakan tidak sah. Tapi ada yang mengatakan sah, boleh juga dibayarkan langsung mustahik. Tapi saya kira tentu yang lebih utama, lebih afdol, kita meniru Rasulullah, itu zakatnya dibayarkan melalui amil yang dilantik oleh negara. Yang kedua, kenapa kita perlu membayar zakat via amil yang dilantik oleh negara? Supaya kemanfaatan zakatnya ini bisa lebih luas. Kalau zakatnya kecil-kecil, enggak ngangkat. Tapi kalau zakatnya dikumpulkan, kita kasih 50 juta, dikasih modal, diberikan usaha misalnya Z-Chicken atau Z-Mart, nanti kemudian mereka bisa bertransformasi dari mustahik menjadi musaki. Nah, ini sekedar informasi aja tentang zakat dalam kebijakan fiskal. Ini Bapak Ibu sekalian saya hormati, inilah potensi kita ini. Potensi zakat di Indonesia ini segini. Totalnya ada 327 triliun. Dan total potensi zakat pendapatan dan jasa saja itu sebanyak 138,9 triliun. Nah, jadi potensi kita ini seperti ini di Indonesia. Dan saat ini kita baru bisa menghimpun kurang lebih di angka 21 sampai 22 triliun rupiah. Ya, saya kira ini harapan kita ya, zakat infak sedekah ini kayak akan menjadi trickle down effect gitu ya. Artinya kenapa zakat itu perlu ada ya, supaya air itu mengalir ke semuanya ya, supaya harta tidak mengelompok di orang-orang yang kaya saja, tapi kelas-kelas ini juga harus kebagian ya, adanya zakat, infak, sedekah dan seterusnya itu ya. Kemudian ini tambahan saja zakat sebagai automatic fiscal stabilizer ya saya kira ini dari sisi ilmu ekonomi saya skip aja dulu ya. Ini saya kira penting ya untuk bisa menggambarkan betapa kontribusi zakat infak sedekah ini begitu nyata di Indonesia. Ya, kalau kita bandingkan dengan anggaran penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah yang bersumber dari APBN di tahun 2022 itu ada 431 ada 431,5 triliun anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk menanggulangi kemiskinan yang disebar ke 19 kementerian dan lembaga negara. Nah, dari anggaran 431 itu, dana zakat infak sedekah kita sudah berkontribusi di angka 22,2 triliun. Kalau kita presentasikan, maka kita berkontribusi di angka 5%, ya, 5%. Maka saya kira ini sangat kelihatan sekali 5% ya dari anggaran penanggulangan kemiskinan ini. Nah, kalau seandainya potensi tadi itu
327 triliun yang di awal saya sebutkan tercapai, kita itu bisa hampir bisa mereplace ya. Hampir bisa mereplace anggaran APBN. Artinya ya sudah gitu, untuk yang BLT dan sebagainya itu udah ke Basnas saja gitu kita yang menghandle. Hampir seperti itu, di angka 76%. Artinya sebenarnya ini kalau kita maksimalkan, subhanallah ini bisa ya, saya kira kemiskinan ini bisa lah kita selesaikan dengan zakat. Tetapi itu dengan syarat ini terus kita kembangkan, mudah-mudahan nanti kelak kapan gitu ya kita bisa menyaksikan pengumpulan zakat sampai di angka di atas 100 triliun, insya Allah. Kemudian, ya, saya kira kalau tentang hal ini nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ruli barangkali, maupun dari Dirjen Pajak ya, tentang bagaimana hubung kait antara zakat dan pajak. Kalau di dalam beberapa kitab itu, ya misalnya dari kitab Mawarid Baitul Mal ini, dikatakan zakat dan pajak ini dua-duanya beriringan. Ya, beriringan. Zakat sebagai kewajiban kita atas agama kita, mau kita itu kayak gini, negara itu ada yang tanpa pajak, ya, Qatar itu nggak ada pajaknya, Brunei, tapi zakat itu wajib, karena zakat itu tanggung jawab agama, ya. Brunei zakat pajaknya nggak ada, tapi kalau pajak ya tergantung negaranya. Kalau negaranya nggak usah bayar pajak, ya nggak usah bayar, nggak apa-apa, nggak dosa. Kalau negaranya mewajibkan pajak, itu adalah peraturan negara yang dimana kita dikatakan apa? Ati Allah, zakat ati Allah, ati Rasul juga, dan ul amri minkum. Nah, pajak ini sebagai ati ul amri minkum. Jadi taat kepada ul amri, pemerintah. Nah, nanti pemerintah ini akan memberikan apa? Keselamatan, ketentraman, kan? Kita aman nih, karena ada polisi, TNI, dibayar dari pajak. Kita tenang, jalannya bagus gitu ya, jalan hot mic gitu ya, ya jalan yang bagus dan sebagainya. Ada fasilitas, subsidi dan seterusnya. Jadi pajak dan zakat ini saling melengkapi. Nah, ini seperti disampaikan oleh Profesor Dr. Ibrahim Hussein. Ini beliau ayahnya dari Prof. Nadratul Zaman Hussein di Basnas ya. Zakat dan pajak di dalam Islam adalah wajib guna menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umat. Ya. Kemudian Al-Qardawi, nah ini kira-kira kalau kita lihat dari, bahkan saya mengambil dari BKF ini, BKF ya, tentang perbedaan zakat dan pajak, ya, zakat kewajiban syariat seorang muslim, pajak dan seterusnya. Jadi saya kira ini sudah jelas ya, antara zakat dan pajak itu merupakan dua komponen yang harmoni, yang saling berharmoni satu sama lain. Tidak ada kontradiktifnya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh pajak dalam Islam, tidak. Itu sudah ada pada zaman dulu, sudah ada, gitu ya. Sudah ada pada zaman dulu. Tetapi memang pajak yang dibayarkan itu hendaknya pemerintah menggantinya dengan tadi ketenangan, keamanan, ya aman, alhamdulillah. Itu bagian dari servis pemerintah untuk masyarakatnya atas pembayaran pajak yang dibayarkan, seperti itu. Ya, ini dalam waktunya habis ya. Iya betul, Iya, Pak. baik. Silakan. Ya, satu lagi boleh ya, Bu. Ini Al-Qardawi yang menyebutkan tentang bagaimana hubung kait atau harmonisasi antara pajak, zakat. Ya, artinya Al-Qardawi mengakui zakat pajak ini tidak bertentangan. Kedua-duanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, ya, dan seterusnya. Kemudian ini tentang dasar hukum perlakuan pajak bagi pembayar zakat. Saya kira nanti akan dibahas oleh Pak Ruli ataupun dari Dirjen Pajak ya. Ini juga sama, ya ini juga sama. Saya kira itu dulu barangkali ya, Ibu MC selesai pas sesuai waktunya ini. Nanti ada satu lagi sedikit, saya akan ulas di akhir sesi acara. Demikian, mohon maaf, akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbi, ini materinya luar biasa. Tapi tenang aja Bapak dan Ibu, setelah nanti ada sesi diskusi tanya jawab, kita akan ada tambahan waktu untuk Pak Hasbi lebih menjelaskan detail materi beliau. Gitu
ya. Oke, Bapak dan Ibu masih semangat ya untuk mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya Rista juga mengingatkan bahwa acara webinar hari ini disiarkan langsung di Basnas TV dan Ditjen Pajak Republik Indonesia. Tadi Rista sempat melihat di Basnas TV, wah lumayan juga pesertanya gitu ya. Sudah mulai banyak pertanyaannya juga. Dan Rista mau reminder lagi bahwa nanti setelah pemaparan sesi kedua, akan ada giveaway bagi-bagi hadiah saldo uang elektronik masing-masing 50.000 hanya untuk 2 pemenang aja. Jadi buat Bapak dan Ibu yang masih stay tune aja di webinar kali ini, harap mendengarkan baik-baik materinya karena nanti akan ada giveaway-nya. Baik, tanpa menunggu lama, selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ruli Kurniawan selaku Direktur Promosi dan Layanan Basnas Republik Indonesia. Pada Bapak Ruli, waktu dan tempat dipersilakan. Halo Bapak. Pak Ruli, apakah sudah siap Pak Ruli? Assalamualaikum, Mbak Rista. Waalaikumsalam Pak Ruli. Oke. Materinya bisa di-share, Mbak Ayu. Oke, teman-teman panitia bisa dibantu untuk materinya Pak Ruli? Baik, silakan Pak. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Yang sama kita hormati pimpinan Basnas RI, para pemateri yang hadir siang hari ini dan para peserta webinar. Semoga Allah berkahi kita pada siang hari ini insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lihat peserta hari ini sudah hampir 600 ya, lebih 600 dan lebih dari setengahnya adalah muzaki, Masya Allah. Ini mudah-mudahan momentum yang baik ya, baik untuk zakat maupun pajak juga sekaligus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pak Hasbi tadi. Kalau Pak Hasbi tadi mungkin itu bahasa langit ya, Masya Allah. Jadi bahasa yang mencerahkan kita, bagaimana cara menghubungkan kita dengan Allah melalui syariat zakat ini. Tadi sudah disampaikan sangat clear oleh Pak Hasbi. Mungkin nanti jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di sesi pertanyaan. Nah, sekarang di sesi ini Basnas berupaya menghadirkan bagaimana cara mewujudkan bahasa-bahasa langit tadi itu bisa wujud di bumi juga. Untuk itu Basnas telah membentuk satu divisi, bahkan satu direktorat khusus untuk melayani muzaki-muzaki Basnas, baik di pusat, di Jakarta maupun seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Agar makosid zakat yang tadi disampaikan Pak Asbi itu bisa wujud, benar-benar terrealisasi. Nah, maka di 15 menit ke depan kita akan coba mengupas kira-kira layanan apa saja ya yang tersedia di Basnas sehingga bisa memudahkan para muzaki untuk berzakat melalui Basnas sehingga tujuan makosid zakat tadi yang disampaikan Pak bisa terwujud. Nah, direktorat ini saya kebetulan adalah direktur di direktorat ini. Setiap hari kita datang ke kantor memikirkan dua hal, Bapak Ibu. Pertama, kita memikirkan hal-hal apa kiranya yang bisa menyusahkan para muzaki dalam berzakat. Hal-hal apa yang menyulitkan muzaki dalam berzakat sehingga potensinya tidak tercapai sampai hari ini. Sehingga muzaki mungkin enggan berzakat, muzaki urung berzakat, maka itu kita tiap hari berupaya mencari tahu apa hal itu dan mencari tahu solusinya dan mengembangkan berbagai macam solusinya. Yang kedua, kita berupaya mencari tahu hal-hal apa yang bisa menambah experience muzaki dalam berzakat, meningkatkan kualitas pengalaman muzaki dalam berzakat sehingga muzaki menjadi semakin cinta dengan syariat zakat, muzaki cinta kepada umat, cinta kepada aktivitas pemberdayaan dan semakin produktif, semakin bertumbuh usahanya dan lain. Maka direktorat ini dibentuk oleh Basnas khusus untuk para muzaki-muzaki Basnas. Baik, next. Nah, kita mulai dari layanan yang pertama nih tentunya setelah Bapak Ibu para muzaki mendapatkan literasi tentang zakat yang tadi disampaikan oleh Pak Hasbi ya, maka pasti mulai ada keinginan untuk menghitung zakatnya. Ketika melihat asetnya, punya aset, ada perusahaan, ada perdagangan, kemudian ada aset harta simpanan, dan
hal itu tentu mematik pertanyaan nih, kira-kira aset yang saya miliki ini apakah sudah sampai belum ya zakatnya, nisab zakatnya, aset yang mana saja ya yang perlu dizakatkan, atau aset mana saja yang masih belum perlu untuk dizakatkan. Nah, itu tuh hal-hal pertanyaan yang biasanya sering diajukan ke kami. Maka Basnas menghadirkan berbagai macam layanan untuk konsultasi zakat ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari channel pesan tuh, jadi omni channel, Bapak Ibu bisa menghubungi Basnas berkonsultasi melalui berbagai pesan messaging, baik WhatsApp, email, Twitter, Facebook, hampir semua digital channel itu bisa Bapak gunakan untuk berkonsultasi tentang hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Asli tadi. Bahkan Bapak Ibu, para muzaki juga bisa merequest nih berkonsultasi langsung dengan Pak Hasbi misalnya, untuk menanyakan hal-hal yang lebih detail terkait implementasi perhitungan zakat. Selain itu juga bisa datang ke kantor Basnas jika Bapak Ibu ingin mendapatkan pengalaman berkonsultasi langsung, menghitung zakat-zakatnya, kemudian komparasi dengan ini dan itu, maka bisa dilakukan di kantor Basnas. Juga bisa menghitung zakatnya melalui kalkulator zakat nih. Jadi saat ini Basnas, di website Basnas telah tersedia kalkulator zakat, baik untuk zakat penghasilan individu maupun zakat korporasi. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas itu, fitur-fitur itu untuk menghitung nih estimasi kira-kira zakat yang harus dibayarkan tahun ini berapa ya, yang harus dibayarkan bulan ini berapa, maka itu bisa digunakan fiturnya. Atau jika Bapak Ibu ingin mengundang Basnas, perwakilan Basnas, tim Basnas untuk dihitungkan zakatnya langsung di tempatnya, Bapak Ibu pun juga bisa dilakukan. Bahkan sekarang di era Metaverse, kita juga buka layanan konsultasi zakat via Metaverse. Jadi Bapak Ibu ingin merasakan sensasi yang berbeda, berkonsultasi, maka bisa lakukan di sini. Jadi kita berusaha sekuat mungkin untuk menghadirkan berbagai jenis layanan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi muzaki untuk tidak membayarkan zakatnya. Tidak tahu zakatnya berapa, tidak tahu cara membayar zakatnya di mana dan bagaimana, maka kita menghadirkan berbagai macam channel, hampir semua channel yang tersedia, yang ada di gadget, di device yang muzaki bisa diakses. Baik, next. Nah, setelah konsultasi tentunya Bapak Ibu mungkin akan mulai melakukan pembayaran zakatnya. Kemana harus dibayarkan atau bagaimana cara membayarkannya? Maka Basnas pun menghadirkan berbagai macam saluran channel pembayaran. Pertama, Basnas Go ID ini adalah saluran pembayaran via website ya. Kalau Bapak Ibu buka Basnas Go ID bayar zakat, maka sudah tersedia tuh fitur-fitur pembayaran zakat, cukup dengan mengisi beberapa form ya, data diri, data transaksi, data diri, dan submit pembayarannya, maka secara real time Bapak Ibu muzaki akan mendapatkan notifikasi pembayaran secara langsung. Jadi proses verifikasinya dilakukan secara langsung, dan Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi yang menginformasikan bahwa transaksi yang pembayaran zakat yang Bapak Ibu lakukan itu telah sah secara transaksional keuangan dan juga telah sah secara syariat. Jadi sangat cepat dan mudah, tapi tetap dengan menghadirkan experience pembayaran yang sesuai syar'i tentunya. Itu yang pertama. Terus next, yang kedua, Bapak Ibu yang memiliki preferensi menunaikan zakat melalui e-commerce pun bisa berzakat melalui e-commerce yang menjadi preferensi Bapak Ibu. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, Elevenia, Halalpedia, dan lainnya. Jadi sudah ada fitur bayar zakat di e-commerce ini. Begitupun pada non-commercial platform seperti Kitabisa, Peduli Sehat, Pikir ID, dan lainnya pun juga sudah ada fitur pembayaran zakat Basnas di aplikasi atau platform-platform tersebut. Termasuk di aplikasi ini, di aplikasi baik Jenius, Jago, Sepulsa, Paytrend, Isalam, dan hampir semua aplikasi finansial teknologi yang hari ini ada di device-nya Bapak Ibu, insya Allah sudah ada fitur
bayar zakatnya Basnas. Sehingga ini harapannya adalah ini memudahkan pembayaran zakat ini hadir di device di jangkauan terdekatnya Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak perlu susah-susah lagi datang kemana, effortnya menjadi lebih ringan karena fiturnya sudah ada dalam genggaman tangannya Bapak Ibu. Next. Nah, termasuk juga di mobile banking nih, ada di BSI, BNI Mobile, BCA Syariah, BTN, aplikasi mobile banking BTN ya, BJB Syariah, dan termasuk di Mandiri juga. Bahkan saat ini Bapak Ibu sudah juga bisa berzakat melalui augmented reality ya, dengan scan dan segala macam, maka akan bisa menghadirkan visual alur pembayaran zakat yang bisa dilakukan pembayaran zakat itu. Next. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih merasa nyaman untuk berzakat langsung bertemu dengan orang, ini karena hampir 50% dari muzaki kita di Basnas pun masih yang seperti ini, masih ingin bertemu dengan petugas, bermusafahah, bersalaman dengan petugas, melihat senyumnya petugas, mendapatkan doanya petugas dan lainnya, maka masih bisa mendapatkan layanan ini di kantor Basnas di Matraman yang tadi videonya ada di awal sekali ya. Kemudian juga bisa request untuk jemput zakat. Nah, Bapak Ibu yang ingin berjumpa dengan petugas tapi di tempat, di kediaman Bapak Ibu, domisili Bapak Ibu, ataupun di perusahaan Bapak Ibu sekalian juga bisa memanfaatkan fitur jemput zakat ini. Maka petugas kami akan standby untuk menjemput zakat Bapak Ibu di tempatnya masing-masing. Tidak hanya di kantor dan layanan jemput zakat, kita Basnas juga menghadirkan layanan di public area, di mall, khususnya di Ramadan ya, apalagi di Ramadan. Kita layanan gerai Basnas ini hadir hampir di semua mal-mal besar di Jakarta ya, di Jabodetabek, dan bahkan insya Allah di Ramadan ini hampir di semua provinsi akan tersedia gerai-gerai Basnas. Misalnya Bapak Ibu sambil berbelanja bersama keluarga di mal misalnya, jalan-jalan, maka akan dengan mudah menjumpai ada gerai Basnas di situ. Bapak Ibu bisa bertemu dengan petugas, berkonsultasi, dan melakukan pembayaran zakat di situ. Termasuk di kasir retailer. Nah, ini termasuk suatu inovasi yang kita lakukan. Tentu kasir retailer ini jumlahnya jauh lebih banyak ya dibandingkan gerai-gerai Basnas saat ini. Dan kami Basnas bekerjasama dengan berbagai retail modern saat ini, Alfamart, Alfamidi, Postpay, Domaret, dan Lotegras, Pegadaian, dan lainnya. Bapak Ibu bisa berzakat, berdonasi melalui kasir-kasir retailer tersebut. Nah, sehingga hampir tidak ada channel yang tidak dimasuki oleh zakat saat ini. Jadi saking inginnya Basnas ini mewujudkan apa yang menjadi makosid zakat yang tadi disampaikan oleh Pak Hasbi, maka kita hadirkan semua jenis layanan ini ada di sekitar tempat Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, setelah Bapak Ibu menunaikan zakat melalui berbagai channel tadi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu adalah bukti store zakat. Nah, ini menjadi bridging ke pemateri berikutnya nih, dari Dirjen Pajak. Bukti store zakat yang akan Bapak dapatkan dari Basnas ini sudah diakui oleh kantor pajak di seluruh Indonesia ya. Sehingga Bapak bisa manfaatkan bukti dokumen atau file bukti store zakat ini untuk penghasilan kena pajak, nantinya akan dijelaskan di sesi berikutnya. Apa saja yang Bapak dapatkan pada paket ini? Pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi nih setelah berzakat, baik melalui channel website, online maupun offline tadi. Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi yang meliputi pertama ucapan terima kasih dan doa nih. Doa adalah sebuah kewajiban yang disematkan kepada amil zakat, diberikan kepada muzaki setiap selesai muzaki berzakat. Maka kami sangat berharap kepada Bapak Ibu yang pembayaran zakatnya tidak menggunakan metode online,
Ya, tapi metode offline ya, transfer dan lainnya, mungkin dapat melakukan konfirmasi agar apa? Agar kami dapat melakukan doa. Karena doa ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam proses pembayaran zakat ini. Dan Allah sampaikan sendiri, doa yang disampaikan pada saat berzakat ini sakanulahu, memberikan ketenangan, memberikan sakinah, dan ketenangan itu ketenangan yang tidak kita dapatkan di tempat-tempat lain kecuali melalui syariat zakat, melalui amal zakat dan doa yang disematkan di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang belum pernah mendapatkan experience doa, maka kami menyarankan untuk mencoba layanan ini sehingga mendapatkan notifikasi dan doa dari petugas, dan ini sesuai syariah tentunya. Kemudian apa? Setelah terima kasih dan doa, pada notifikasi yang kami kirimkan melalui email dan WhatsApp ini, ada bukti store zakat yang bisa Bapak Ibu download, baik melalui teks WhatsApp-nya maupun dari teks emailnya. Jadi ada fitur download di situ, Bapak Ibu bisa download sendiri dan print sendiri ketika membutuhkan untuk di print misalnya. Dan saya sampaikan kembali bahwa bukti store zakat ini nanti lah yang akan digunakan ketika Bapak Ibu ingin memanfaatkan insentif zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nah, selain itu juga dalam notifikasi yang kami berikan pasca berzakat ini ada riwayat pembayaran. Jadi Bapak Ibu bisa memonitor selama 1 semester ini, 6 bulan ini atau 1 tahun ini sudah berapa kali nih berzakat ke Basnas, berapa jumlahnya masing-masing berzakatnya, kalau diakumulasikan sudah berapa dana yang ditunaikan. Itu bisa dimonitor, dicek bersama-sama di riwayat pembayaran yang disertakan dalam link. Next. Nah, ini adalah contoh dari history payment, laporan riwayat pembayaran yang nanti Bapak Ibu bisa akses. Kemudian selain itu, bagi korporasi khususnya, bagi korporasi yang berzakat melalui Basnas, mulai bulan ini, Basnas akan menerbitkan satu layanan baru, yaitu sertifikat zakat. Nah, sertifikat zakat atau sertifikat taat zakat. Dan ini ada logonya, yang ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu di korporasi untuk menceritakan value dari perusahaannya, tentu value yang luhur ya, value ketaatan akan berzakat, ketaatan kepada syariat, dan kepedulian, value kepedulian ini kepada para customer-customernya, dan tentu ini akan menambah image yang baik dari customer kepada perusahaan. Nah, ini akan kita rilis di bulan ini informasi. Kemudian berikutnya ada Basnas Card nih ya. Jadi Bapak Ibu yang berzakat melalui Basnas akan mendapatkan Basnas Card e-money yang bisa digunakan nanti di di tol, di parkiran, kemudian bisa digunakan untuk berbelanja juga. Dan yang utamanya ini adalah identitas atau simbol bahwa Bapak Ibu adalah muzaki Basnas, dan berharap ini bisa membangun engagement, keterikatan antara Basnas dan para muzaki. Baik Bapak Ibu, next masih ada? Kalian mengingatkan Pak Ruli waktunya. Ya. Baik, nah Bapak Ibu juga bisa memantau dana zakatnya sudah dialirkan kemana saja, itu melalui newsletter Basnas yang juga kami kirimkan setiap 2 pekanan atau mungkin kadang secara tentatif 1 pekanan, dan ada personalized video yang juga kami kirimkan. Dan bagi korporasi khususnya perusahaan yang dapat memanfaatkan dapat hadir di lokasi-lokasi program-programnya Basnas untuk misalnya untuk membuat video company profile-nya yang menunjukkan bahwa zakat perusahaan yang ditunaikan tahun ini telah disalurkan ke dalam program-program yang dikembangkan oleh Basnas. Dan ini juga bisa menghadirkan value bagi korporasi. Baik, saya rasa demikian beberapa fitur atau layanan yang hari ini dipersembahkan khusus
oleh Basnas untuk para muzaki Basnas, baik muzaki individu maupun korporasi. Mudah-mudahan harapannya adalah semua fitur atau layanan ini dapat meningkatkan experience Bapak Ibu dalam berzakat. Sehingga setiap hari, setiap saat, setiap periode zakatnya semakin meningkat, ketaatannya semakin meningkat, mustahik semakin berdaya, dan pada akhirnya maqasid zakat yang tadi disampaikan oleh Pak Hasbi tadi pada sesi pertama itu bisa terwujud di Indonesia. Allah akan menolong kita karena ketaatan dan ketakwaan kita bersebab dari dana zakat yang terus kita gulirkan gerakannya ini. Baik, demikian. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan diskusinya, dan ini jadi bridging ke pemateri berikutnya dari Dirjen Pajak. Demikian, saya kembalikan ke Mbak Rista. Oke, baik. Terima kasih Pak Puli atas pemaparannya, luar biasa. Bahkan tadi ada inovasi-inovasi baru yang mempermudah masyarakat Indonesia pastinya. Oke, baik Bapak Ibu peserta webinar hari ini, seperti yang saya informasi di awal bahwa sebelum masuk ke pemateri ketiga, kita akan ada sesi quiz untuk bagi-bagi giveaway. Ada 2 orang pemenang yang beruntung yang akan dapatkan saldo elektronik masing-masing sebesar Rp50.000. Oke, baik. Caranya adalah nanti Rista akan berikan pertanyaan, kemudian Bapak Ibu raise hand, nanti saya akan pilih siapa yang berhak untuk memberikan jawabannya. Baik, pertanyaan pertama Bapak Ibu, harap didengar baik-baik, semoga sinyalnya semuanya pada lancar ya. Pertanyaan yang pertama, apa singkatan dari BSZ? Oke, silakan raise hand-nya. Silakan raise hand. Ada yang dari tadi udah raise hand terus gitu ya, tapi saya akan melihat dari raise hand yang baru aja mulai raise hand. Ada Andramika Priastio. Oke, Bapak Andramika Priastio bisa unmute. Bapak Andramika Priastio bisa unmute atau buka open cam. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Apa jawabannya? Ya, BSZ adalah bukti setor zakat. Bukti setor zakat. Panitia, apakah benar jawabannya? Betul sekali. Selamat buat Mas Andramika. Silakan nanti langsung chat aja ke panitia ya untuk nama, alamat, dan lain-lainnya. Silakan. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Bapak Ibu siap tangan-tangannya? Oke. Jawabannya adalah raise hand, bukan ada di kolom chat ya. Tapi kalau misalnya kolom chat itu hanya untuk nanti kita sesi tanya jawab ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Berapa kadar zakat penghasilan? Silakan. Silakan. Oke, udah banyak sekali. Coba Rista pilih dulu ya. Ada saat ini kita pilih yang perempuan terlebih dahulu. Ada Mbak Nabila _Basnas, Kabupaten apa ini? Oke, Mbak Nabila bisa unmute? Nabila? Silakan, apa bisa? Bisa unmute? Kalau nggak bisa kita pilih ke peserta. Ya, bisa ya? Bisa. Oke, baik. Halo Mbak, apa jawabannya? 2,5%, Ibu. Jawabannya 2,5%. Bagaimana, panitia? Benar. Iya, oke, baik. Selamat. Baik, Bapak Ibu, selamat buat para pemenang. Tadi ada Mas Andramika dan kemudian ada Mbak Nabila. Bisa langsung dihubungi ke panitia untuk mendapatkan saldo elektronik ya sebesar Rp50.000 untuk masing-masing pemenang. Baik, karena memang waktu kita juga tidak panjang, Bapak Ibu, kita lanjut ke pemateri ketiga, di mana materinya adalah materi terakhir. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Arif Yunianto selaku fungsional penyuluh ahli Madya DJP Republik Indonesia. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Pak Arif. Baik Mbak Rista, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Muhammad Mahdun, Bapak Rizaluddin Kurniawan, Bapak Muhammad Arifin Purwanto. Mohon maaf sebelumnya Pak Arif, suaranya jauh sekali, bisa didekatkan. Bapak Ruli Kurniawan udah cukup jelas? Baik. Aman, silakan. Faisal Qasim dan Bapak Ibu pimpinan Basnas Provinsi daerah serta Bapak Ibu para muzaki pimpinan perusahaan. Baik, boleh slide-nya? Teman-teman panitia bisa dibantu share slide-nya.
Baik Bapak Ibu, sambil menunggu slide, sesuai judul kita kali ini ya, bayar zakat bisa ringankan pajak. Ya, oke. Kalau kita bicara pajak, tentunya harus sesuai dengan undang-undang. Sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Dasar 45 bahwa pungutan pajak itu harus diatur dengan undang-undang. Maka kalau di sini tertulis zakat bisa ringankan pajak, maka berarti juga harus ada landasan hukumnya. Yang paling pertama itu. Boleh kita lihat slide selanjutnya? Ya, ada. Ya, dasar hukumnya memang ada di slide berikutnya di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kebablasan kayaknya ya. Di Undang-Undang Pajak Penghasilan, tepatnya naik satu lagi di pasal 9 ayat 1 ya, bahwa zakat itu bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto yang mana itu yang digunakan sebagai penghitungan pajaknya. Kemudian diturunkan lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 ya. Ya sama, tentang zakat dan sumbangan keagamaan, nggak hanya mengatur zakat aja ini, tapi sumbangan keagamaan lain juga yang sifatnya wajib digarisbawahi di sini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung pajaknya. Sekilas tadi di chat saya lihat bagaimana menguranginya, ya ini menguranginya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tentang tata caranya, sampai ke tata caranya juga diatur, yaitu diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 tahun 2010. Itu tata caranya. Boleh slide berikutnya, diatur lagi lebih rinci di pelaksanaan pembayarannya, itu diatur di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6. Boleh slide selanjutnya, tahun 2011 ya, pelaksanaan pembayarannya. Kemudian kepada siapa yang boleh itu, terus kepada siapa itu diatur lagi di Peraturan Dirjen Pajak juga nomor 05 tahun 2019, dan di-update lagi itu di Per 4 tahun 2022. Jelas, berarti sebenarnya sampai dengan titik ini sudah terjawab bahwa zakat itu bisa meringankan pajak. Karena apa? Dasar hukumnya mulai dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, sampai dengan peraturan Dirjen Pajak, semuanya mengatur tentang itu. Boleh slide sebelumnya kalau ini berarti karena kelewatan. Kita sedikit menengok ruang lingkupnya apa saja sih tentang zakat ini? Pak Arif, mohon izin saya tarik dulu sebentar ya Pak, agak sedikit. Ya nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu, ruang lingkupnya ya tadi pengaturannya udah. Kita lihat ruang lingkupnya. Yang pertama, zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh pemeluk agama Islam, juga maka tadi saya sebutkan ada sumbangan keagamaan atau orang lain. Menjawab juga tadi salah satu chat ya, bahwa diatur di sini di undang-undang sampai dengan peraturan Dirjen Pajak tadi bahwa yang membayar tidak hanya orang pribadi kayak kita muzaki, perusahaan juga diperbolehkan. Jadi orang pribadi dan badan, bahasanya sini adalah badan perusahaan ya. Itu dari siapanya sudah jelas. Nah, boleh selanjutnya habis ini. Kemudian dalam bentuk apa saja? Ya. Lanjut. Dalam bentuk uang bisa atau setara uang. Berarti kan bukan uang, setara uang. Nanti bagaimana penghitungannya? Loh, kalau uang mengurangi jelas bisa, kalau bukan uang gimana? Iya, akan dinilai kalau barang tersebut dinilai dengan uang itu berapa, begitu ya. Bapak Ibu, udah dasar hukumnya jelas, ruang lingkupnya apa saja. Coba kita melihat syaratnya. Apakah kemudian semua boleh? Coba kita lihat ya. Syaratnya yang pertama, dibayarkan kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga gawan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Salah satunya dan induknya adalah Basnas.
Itu. Jadi kalau kepada amil zakat tapi tidak yang dibentuk dan atau disahkan oleh pemerintah, maka itu tidak termasuk memenuhi syarat untuk mengurangi penghasilan bruto, ya. Kemudian syarat yang kedua, melampirkan fotokopi bukti pembayaran di pelaporan SPT tahunannya, ya. Ya, kalau sekarang tidak harus fotokopi dokumen-dokumen yang lainnya, yang penting setara ini intinya ya seperti PSZ tadi, ya. Intinya ada bukti bahwa memang terjadi pembayaran dari muzaki ke badan amil zakat yang sah tadi. Boleh lanjut? Nah, ketentuannya tadi sempat saya singgung, kok fotokopi. Nah, tidak harus seperti itu, dapat juga berupa bukti pembayaran, langsung transfer. Kalau sekarang kalau udah, misalnya kalau saya biasa membayar lewat salah satu bank, terus kemudian pilih zakat, siswa, kemudian pilih misalnya Basnas gitu, ya, maka kemudian kan dapat notif, bisa di aplikasinya sendiri, bisa juga di email. Nah, itu kan juga termasuk, kan. Pada intinya harus memenuhi syarat dong. Beberapa keterangan-keterangan itu ada di situ. Nah, yang pertama apa? Punya nama dan nomor pokok wajib pajak. Karena apa? Ini untuk memastikan bahwa zakat ini dibayarkan oleh yang bersangkutan dan nomor pokok wajib pajak ini. Berapa pembayarannya? Jelas ini mutlak. Kapan dibayarkan? Di tanggal nyaran. Kemudian nama badan amil zakatnya udah pasti aja karena kopnya ada di situ. Tanda tangan petugas secara langsung, kalaupun nggak langsung, validasi petugasnya di buktinya itu, ya. Oke. Berikutnya syarat, ketentuan udah. Nah, udah, ya. Tadi secara komplit. Kemudian kita mulai masuk mengurangkannya itu seperti apa sih? Zakat dibayarkan, kemudian mengurangkannya seperti apa? Dikurangkan itu pada tahun pajak dilaporkannya penghasilan tadi, ya. Saya sekarang melaporkan sekarang itu kan melaporkan tahun pajak kemarin 2022. Nah, berarti zakat itu dikurangkan pada tahun tersebut. Masih diberi kemudahan lagi di poin kedua, ya Bapak Ibu. Kalau dalam tahun pajak dilaporkannya pajak penghasilan belum dibayar, maka pengurangan dapat dilakukan di tahun pajak dilakukannya pembayaran, itu bisa. Jadi di tahun 2023 ini juga bisa. Dengan menunjukkan bukti bahwa penghasilan bruto telah dilaporkan di sebelumnya, bahwa itu sebenarnya milik penghasilan di sebelumnya. Seperti itu, ya. Kita lihat lagi berikutnya, masih di ketentuan pengurangan, sedikit knowledge buat Bapak Ibu semua, bagaimana halnya kalau dibayarkan oleh wanita yang telah menikah, yang dasar pengenaan pajaknya itu adalah penggabungan penghasilan suami istri, ya. Sebuah keluarga nomor pokok wajib pajaknya 1 di suami, maka zakat yang dibayarkan istri tersebut dikurangkan ke penghasilan bruto suaminya, ya. Karena nomor pokok wajib pajaknya 1, ya. Dalam kondisi bagaimana zakat itu dapat dikurangkan penghasilan ke penghasilan bruto wanitanya yang tersebut? Yang pertama, telah hidup berpisah dengan suaminya berdasarkan putusan hakim. Ya, berarti memang NPB-nya kan sendiri-sendiri, kan, kalau Bapak Ibu. Kemudian masih bersama, tetapi secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta, ya. Termasuk penghasilannya. Kemudian dan yang ketiga, memang memilih. Jadi walaupun sudah dimudahkan untuk jadi satu, tetapi bisa saja wanita itu memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya sendiri, ya. Itu untuk wanita yang nikah. Kemudian bagaimana kalau anak-anak? Anak-anak sudah berpenghasilan, belum dewasa, ya ini, ya. Kemudian ternyata membayar zakat, maka dikurangkan ke penghasilan bruto orang tuanya, ya. Tadi dasar hukumnya udah kuat, di undang-undang pasal 9 udah ada, kemudian sampai
bagaimana tata caranya sampai ke siapa saja udah, kemudian ruang lingkupnya apa saja sudah, kemudian syaratnya bagaimana sudah, simpel ya, syaratnya tadi dibayarkan ke lembaga yang disahkan, kemudian ada buktinya tadi, bagaimana ketentuan pengurangannya sudah. Coba kita lihat berikutnya, tinggal apa nih yang belum. Nah, ke siapa? Siapa itu apa saja sih? Coba kita lihat. Ya, Basnas, kemudian juga ada lembaga-lembaga lain yang setiap periode ini bisa jadi update ya, berkembang ya. Makanya saya sebutkan tadi di Peraturan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022 itu semakin menambah ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, langsung masuk implementasinya Bapak Ibu. Misalnya seorang PNS bernama Angga, penghasilan neto 950 juta rupiah di tahun 2020, membayar zakatnya 100 juta ya. Punya penghasilan 950 juta, kemudian bayar zakat 100 juta rupiah. Ditaruh di mana Bapak Ibu? Ditaruh di SPT itu di halaman pertama itu ada tulisan setelah penghasilan itu dapat ada nomor 5, nomornya nomor 5 ya. Di SPT secara elektronik, e-filing juga seperti itu, nomor 5, sifatnya wajib 100 juta, maka penghasilan itu setelah pengurangan pajak jadilah, jelas ya, kelihatan berkurang ini 850, maka dasar penghitungan pajaknya adalah dari angka yang paling murah tersebut setelah dikurangi zakat. Ya. Berikutnya, ya, bagaimana tadi saya sebutkan kok selain orang pribadi, perusahaan juga boleh, badan juga boleh, ya. Nah, kalau di badan, di SPT-nya ada di lampiran, tepatnya lampiran nomor 2, ya. Kalau di orang pribadi tadi jelas tertulis zakat, kalau di sini masuk sama, hanya komponennya itu dijadikan satu di biaya lainnya. Berapa dimasukkan, perhitungannya jadinya ya seperti tadi juga, akan mengurangi penghasilan dan akan menjadi penghasilan itu yang akan dikenakan pajaknya. Contohnya kalau tadi 950, kemudian bayar pajaknya, zakatnya maaf 100 juta, maka berarti dasar perhitungan pajaknya dari penghasilan itu adalah 950 kurangi 100, 850. Boleh selanjutnya? Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ini ada beberapa pasal. Pada intinya ini di penerima saja sih, bahwa apa yang diterima oleh muzaki, apa yang diterima oleh amil dari zakat itu bukan objek pajak. Tentang bagaimana zakat itu bisa mengurangi pajak, ya saya sampaikan yang sudah saya sampaikan tadi ya, mengurangi penghasilan bruto, kemudian menjadi penghasilan neto, penghasilan netonya kena pajak, otomatis karena penghasilan netonya kena pajak, maka pajaknya menjadi lebih kecil. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Baik, alhamdulillah sudah selesai semua pemaparan dari ketiga pemateri hari ini Bapak dan Ibu gitu ya. Dan tadi Pak Arif juga sudah menjelaskan tentang perpajakannya gitu. Dan kita juga tadi telah mendengarkan dari Pak Ruli, kemudian dari Pak Hasbi, dan waktunya kita akan buka sesi tanya jawab. Di mana sesi tanya jawab ini saya bagi menjadi 2 segmen, tapi nanti kita akan lihat waktunya cukup atau tidak ya Bapak dan Ibu. Dan di segmen pertama saya akan buka dengan 3 pertanyaan. Tadi saya banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya ya. Ketiga narasumber bisa bergabung dengan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia hari ini. Oke, pertanyaan pertama yang sudah masuk adalah dari Mbak Bunga Puja Sabrina dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada ancaman resesi 2023 membuat masyarakat merasa berat untuk berzakat katanya. Karena ketidakstabilan ekonomi di kehidupan mereka, banyak orang di PHK dan usahanya tutup. Lalu bagaimana mengarahkan masyarakat untuk tetap membayar zakat pada saat resesi seperti ini? Lebih diperuntukkan kepada Pak Hasbi. Silakan Pak Hasbi untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rista. Jadi ini sebenarnya lebih ke ini ya, opini ya. Jadi bagaimana terkait dengan kondisi saat ini yang memang resesi. Ya, apa namanya, itu menjadi tantangan kita di tahun 2023 ini setelah kemarin kita melewati 2 tahun yang kita semua tahu ada pandemi COVID-19 sehingga itu membuat apa namanya, pertumbuhan ekonomi kita terkoreksi ya, bahkan sampai resesi. Artinya selama 2 tahun itu tidak ada pergerakan. Tapi alhamdulillah, walau bagaimanapun saya lupa datanya, tapi yang jelas kita ini hidup di dalam kesyukuran. Artinya kita ini kan makhluk Allah dan Allah sudah pesankan, bahkan sekarang ini masih Isra Mi'raj ya. Kalau eranya seperti itu, apa namanya, momentumnya. Dan di Isra Mi'raj itu ada pesan Allah yang langsung ditujukan kepada Muhammad di akhir kalimatnya itu, ya Nabi wa kum minasyakirin. Artinya umat Nabi itu hendaklah menjadi orang yang bersyukur. Dan kita ini termasuk umat Nabi Muhammad, kita bersyukur atas semuanya, dan kita juga harus ikut. Artinya tanda syukur itu kita mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Termasuk di sisi keuangan kita, Mbak Resti. Keuangan kita ini harus sesuai dengan syariat dan seterusnya. Dan bukti yang menarik kemarin dari BSI itu, kemarin saya mengikuti seminar dengan BSI langsung dengan komisaris BSI di sebelah saya itu. Beliau menunjukkan angka ketika resesi itu berlangsung. Nah, ini keuangan syariah itu nampaknya stabil gitu. Jadi ini nampaknya janji Allah yang di Quran itu bahwa antitesa daripada ribawi itu adalah zakat dan seterusnya, ini justru malah mengalami kestabilan, keberkahan. Nah, saya kira keberkahan itu juga akan mendampingi ya para muzaki ini. Kenapa? Karena zakat ini merupakan perintah Allah yang tidak kurang dari 30 ayat Al-Quran yang menempelkan paket antara zakat dengan sholat itu satu ayat yang sama, aqimus sholat atau zakah, yang mana zakat itu artinya tumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Jadi yakin bahwa resesi itu nampaknya kita balik ya logikanya. Justru dengan berzakat itu tantangan bagaimanapun keberkahan itu nampaknya akan mengiringi terus perjalanan kita semua ini, karena kita menjadi pribadi yang bersyukur. Semua harta kita dikelola secara syariah, termasuk juga ada hak harta zakat yang harus dikeluarkan tadi. Dan sepertinya kalau dari sisi ekonomi, filsafat ekonomi Islam, nampaknya zakat ini justru menjadi obat resesi nampaknya ya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit ini ya, diskusi kita pada hari ini lebih hangat lah ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasbi. Artinya nih Bapak Ibu gitu ya, jangan karena ada resesi kemudian kita jadi tidak berzakat gitu kan ya, karena dalam uang atau rezeki kita juga ada rezeki orang lain yang tetap kita harus keluarkan. Dan percayalah kalau kita membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang dianjurkan, rezekinya juga makin berkali lipat gitu ya Pak ya. Jadi nggak perlu takut. Siap. Belanda masih jauh, yang penting kita rencanakan gitu. Baik, Terima kasih Pak Hasbi jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini kayaknya pertanyaan langsung ditujukan untuk Pak Ruli dan Pak Arif. Siap-siap Bapak-Bapak ya. Oke, apa benefit membayar zakat perusahaan melalui Basnas? Oke, terutama terkait zakat perusahaan sebagai pemotong pajak. Nah, silakan mungkin lebih ke Pak Ruli terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Pak Arif untuk menjawab. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Rista. Mungkin nanti terkait pajak Pak Arif ya nanti akan menjelaskan. Tapi dari sisi pelayanan Basnas saat ini, mungkin bulan ini ya kita akan rilis korporasi atau perusahaan yang menunaikan zakatnya melalui Basnas akan diterbitkan sebuah sertifikat baru. Ini baru akan kita launching.
namanya sertifikat taat zakat. Ini akan dahsyat sekali. Dahsyatnya kenapa? Karena ini ada logo juga yang akan kita generate. Logo ini akan bisa dibubuhi pada produk-produknya korporasi misalnya, atau ditaruh di company profile ataupun di produk-produk kalau dia perusahaan atau korporasi retail. Dan benefitnya apa? Benefitnya ini bisa menceritakan value korporasi ini kepada customer-customernya, kepada stakeholders, bahwa ini perusahaan adalah perusahaan yang punya value yang luhur, value ketaatan kepada syariat, ketaatan pada zakat, dan kepedulian kepada sesama, dan itu menjadi hal yang diminati oleh banyak customer dan stakeholders hari ini. Karena hari ini customer stakeholders tidak hanya ingin yang profit oriented saja, tapi yang juga memiliki kepedulian terhadap sesama. Dan sertifikat taat zakat ini akan menjadi trigger untuk itu. Itu salah satu fitur atau layanan yang kita berikan. Dan yang kedua, korporasi yang berzakat melalui Basnas, maka mereka juga dapat merekomendasikan zakatnya untuk program-program yang menjadi preferensi bagi korporasi itu sendiri. Misalnya kemarin ada satu perusahaan yang berzakat, misalnya Henan Kucirai misalnya. Preferensinya adalah Henan Sekuritas ya, perusahaan saham, ingin preferensinya adalah program-program di bidang pemberdayaan A misalnya, maka kita bisa involve ke preferensi itu kepada program-program yang relevan yang ada di Basnas saat ini, yang sistem pajak. Gitu. Jadi setidaknya ada dua itu yang menjadi benefit bagi korporasi atau perusahaan ketika berzakat melalui Basnas. Insyaallah. Demikian, Bu Lista, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak Ruli. Dilanjutkan dengan Pak Arif, bagaimana nih Pak dengan perpajakannya Pak? Silakan. Baik, terima kasih ya. Benefit kalau mengeluarkan membayar zakat di Basnas ya. Benefitnya jelas mengurangi penghasilan bruto untuk penghitungan pajak. Jadinya pajaknya lebih kecil ya. Kalau 100 juta untuk perusahaan berarti misalnya membayar pajak 100 juta, maka tarif ambil yang 22%, berarti akan berkurang 22 juta pajaknya ya. Karena apa? Kenapa saya sampaikan benefit? Tidak semua pembayaran zakat bisa dapat benefit atas ini. Nah, kebetulan kan Basnas ini termasuk di badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah untuk ditetapkan sebagai penerima. Tidak semua, kan tadi saya sebutkan beberapa contohnya lembaga-lembaganya. Basnas itu Basnas dapat bukti tinggal dimasukkan di lampiran 2 tadi, masuk biaya lainnya, maka dia jadi pengurang penghasilan. Itu ya benefitnya ya. Berarti itu juga sudah termasuk dan sudah ada hitung-hitungan, tata caranya juga sudah ada ya Pak Arif ya. Oke, baik. Jadi nggak perlu repot dan nggak perlu bingung lagi, baik dari Basnas bayarnya ataupun bagaimana pelaporannya, semua sudah diatur. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaannya untuk ketiga-tiganya, karena pertanyaan ini menarik gitu ya. Ada dari Fazri Marhan. Oke, kita bicara tentang peran zakat. Katanya gini, apa bisa Bapak katanya peran zakat menggantikan pajak? Jadi kalau udah bayar zakat, nggak usah bayar pajak lagi. Saya juga mau kalau kayak gini, Pak, gitu kan. Oke, kemudian katanya begini, sebagai pengentas kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi maksudnya kalau kita sudah bayar pajak, ini bisa sudah bayar zakat, ini menggantikan pajak sebagai pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Kita mulai dari bagian perpajakan dulu, karena kalau udah bayar zakat tapi nggak bayar pajak, ini bagaimana dengan perkembangan negara ya Pak Arif ya? Silakan Pak. Ya, baik. Amanat di undang-undang, apa yang dibayarkan zakat itu adalah mengurangi penghasilan brutonya untuk menghitung pajaknya. Tadi ilustrasi saya kurang sedikit, jadi misalnya kalau orang pribadi itu bayar pajak 100 juta, kemudian dia kebetulan kena tarif yang 30%, berarti orang pribadi tersebut, muzaki tersebut 30 juta lebih. Jadi 100 juta itu akan menghemat pajak 30 jutanya, gitu ya. Jadi regulasi yang ada saat ini sampai
yang diatur di undang-undang adalah mengurangi penghasilan. Ingat, belum semua negara loh kemudian bisa sudah menerapkan bagaimana zakat itu bisa seiring sejalan dengan pajak dan bisa mengurangi penghasilan bruto untuk penghitungan pajak. Itu. Oke, baik. Dilanjutkan dengan Pak Hasbi, silakan Pak. Bagaimana ini Pak, zakat menggantikan pajak? Oke, silakan. Ya, baik. Ya, sebagaimana tadi sudah saya mention di PowerPoint, jadi zakat dan pajak ini hendaknya berharmoni. Zakat ini merupakan kewajiban kita kepada agama kita, dan zakat ini merupakan al-muslimuna ala syurutihim. Jadi muslim itu tunduk atas syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan negara Indonesia sudah mensyaratkan adanya kewajiban bayar pajak kepada mobil saya misalnya, motor saya, ya sudah, kita ikuti itu sebagai kebolehan ya. Sebagai kebolehan atas syarat tersebut. Yang penting syaratnya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, dan syariat Islam tidak ada larangan terkait hal tersebut selama syarat-syarat tersebut disepakati dan bersifat adil. Jadi saya kira pajak itu boleh, tapi kalau negara nanti kebijakannya misalnya sudah nggak perlu bayar pajak, ya nggak apa-apa juga. Itu kan hanya kebolehan saja, ya kebolehan. Dan sekarang ini kita tunduk pada ulil amri, di mana adalah undang-undang zakatnya ada, undang-undang pajaknya ada, mari kita taati. Ya kita boleh meminta kepada Dijen Pajak misalnya ditingkatkan lagi insentifnya, boleh. Itu kan namanya permintaan kan. Tetapi kita lihat bagaimana nanti pemerintah kita yang memutuskan. Artinya zakat adalah kewajiban, pajak adalah kebolehan, dua-duanya saling harmoni. Saya kira itu mungkin, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Dilanjutkan Pak Ruli, silakan Pak. Apakah setuju Pak zakat menggantikan pajak? Silakan. Ya, saya ingin melihat dari sudut ini ya. Pertama kita di Indonesia ini wajib bersyukur ya, wajib bersyukur karena tidak semua negara seperti yang disampaikan Pak Arief tadi, tidak semua negara memposisikan syariat zakat ini seperti Indonesia memposisikannya. Syariat zakat hari ini, hukum zakat, hukum syariat ini telah jadi hukum positif, dan ini adalah suatu prestasi yang besar bagi para pejuang syariat, khususnya zakat di tanah air. Jadi mungkin pada posisi ini mungkin yang saya menyarankan kita banyak bersyukur dulu. Kita bersyukur dengan capaian ini bahwa hukum syariat telah masuk dalam hukum positif kita. Itu suatu capaian yang sangat besar dan tidak semua negara bisa mencapai hal ini. Jadi mungkin kita bersyukur dan kita masih bisa ya, masih ada ruang untuk menaikkan request-nya seperti tadi kata Pak Asfi, request dari sebagai pengurang PKP misalnya naik menjadi sekian itu terbuka ruangnya. Tapi yang jelas pada posisi ini kita wajib bersyukur karena kita sudah sampai ke level yang lebih tinggi dibandingkan banyak hal di negara lainnya. Yang pertama. Terus yang kedua, kita berada di negara yang paling dermawan juga di seluruh dunia. Negara yang masyarakatnya paling dermawan di dunia. Jadi kaitannya Mbak ini mention pertanyaan yang pertama tadi. Jadi selama krisis kemarin ya, justru pengumpulan baik zakat, infak, sedekah itu naiknya 70% lebih di Indonesia. Artinya apa? Artinya ini menambah hal kesyukuran kita. Kita bersyukur hidup tinggal di negara yang orang-orangnya dermawan semua. Kemudian pemerintahnya pun juga telah mengadopsi hukum syariat menjadi hukum positif. Jadi alangkah indahnya, alangkah nikmatnya hidup kita hari ini. Demikian dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa, tapi memang waktunya juga terbatas ya Bapak dan Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Hasbi, Pak Ruli, kemudian Pak Arief atas jawaban-jawabannya, dan terima kasih juga pertanyaan-pertanyaannya. Dan kita akan ada tambahan materi session. Pak Hasbi, bisa dengan waktu 5 menit kira-kira Pak Hasbi tambahannya? Iya, barangkali ini saya sedikit mewakili Pak dari Dijen Pajak ya. Mungkin aspirasi ya dari para musaki untuk menampilkan 5 menit barangkali. Jadi kita mau coba sedikit
5 menit ini melihat ya, menilik bagaimana best practice zakat sebagai pengurang pajak di negara tetangga kita, Malaysia. Dan di Malaysia ini ternyata memang lebih tinggi sedikit dibanding Indonesia terkait dengan insentif tersebut. Nah, bisa kita misalnya dengan simulasi ini kita bisa lihat bagaimana kita bandingkan ya antara tax deduction PKP dan harapan para muzaki barangkali naik menjadi tax direct rebate. Kalau tax deduction PKP, pendapatan kena pajak di kita, di Indonesia ini hitungannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan sekian dan sekian, maka ini mengurangi penghasilan yang ada itu, dan nanti pajaknya kira-kira dari 41,2 juta yang harus dibayarkan menjadi 40,2 juta. Tapi kalau di Malaysia dengan tax direct rebate itu dari yang seharusnya 41,2 juta yang dibayarkan menjadi 34,37 yang dibayarkan. Nah, ini tentu barangkali ya kita setelah 10 tahun undang-undang zakat ini berlalu ya, bahkan sekarang masuk tahun ke-11, moga-moga nanti ke depan ada peningkatan lagi di sisi insentif yang barangkali menuju sampai full tax direct rebate tadi. Nah, di sini nomor B ini simulasi di atas menunjukkan tax rebate khusus. Jadi kalau di Malaysia itu tax rebate ini hanya berlaku untuk zakat individu saja. Kalau tadi tax deduction PKP di Indonesia ini berlaku baik individu maupun badan gitu ya. Nah, ini kalau dengan simulasi ini kita bisa lihat kalau nanti sampai pada tahap kita juga menerapkan tax direct rebate ini, maka muzaki akan mendapatkan keuntungan insentif pajaknya 6 kali lipat. Nah, ini juga seperti yang hasil penelitian dari Bahrul Ilmi, disertasi beliau dengan judulnya Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia, kajian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di dalam kontennya beliau mengulas dan mengharapkan agar tax deduction PKP yang sudah berhasil diimplementasikan di Indonesia ini kita syukuri, moga-moga kapan waktu itu bisa dinaikkan menjadi tax direct rebate seperti yang sudah diterapkan di Malaysia sejak tahun 2021. Saya kira mungkin itu saja sebagai tambahannya, Bu MC. Ini hanya hanya sebagai kira-kira aspirasi mewakili Bapak Ibu sekalian muzaki ke depan, siapa tahu kan lebih meningkat lagi insentifnya ya. Ini tergantung dari Kemenkyu sebetulnya, tergantung dari Dijen Pajak kalau Basnas ini menerima gitu ya. Saya kira itu mungkin barangkali Bu MC, mohon maaf apabila menambah waktu acara kita ini. Baik, terima kasih Pak Hasbi, terima kasih Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari ketiga pemateri kita, luar biasa ilmunya, sudah dibandingkan juga dengan negara tetangga. Kemudian tadi kalau misalnya kita berzakat ternyata dari tahun 2013 gitu ya, sampai 2022 ini kalau kita lihat pertumbuhannya ternyata dengan berzakat itu bisa membantu pertumbuhan gitu ya, pengentasan kemiskinan, jadi luar biasa. Jadi buat Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, tapi sebelum menutup acara hari ini, kita akan foto bersama kembali dengan para narasumber. Silakan Bapak Ibu untuk dibuka kameranya. Kita akan foto kembali dibantu oleh teman-teman panitia. Dipersilakan. Oke, sudah pada siap Bapak Ibu? Silakan di open cam-nya, kita akan foto bersama dengan Bapak Ibu narasumber kita hari ini. Baik. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kita 3 kali ya, karena ini banyak sekali lembarannya Pak. Ini udah kayak lembaran cerita kehidupan antara zakat dan pajak gitu ya Pak ya. Oke, baik, yang kedua. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi, berikan senyum yang terbaik. Semoga di tahun depan gitu ya, kita diberikan peningkatan rezeki, kemudian kita bisa membayar pajak tepat waktu, dan kita juga bisa memberikan zakatnya jika tepat waktu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampailah kita pada penghujung acara webinar Bayar Zakat Bisa Ringankan Pajak. Kok bisa? Sudah bisa ya, sudah terjawab pastinya tadi. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan diberikan kelancaran terhadap kerjasama yang sedang kita jalankan saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima
Terima kasih kepada Bapak Muhammad Mahdun, SLMI, DEC, AK, CA, CPA, CWM, selaku Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia. Terima kasih juga kepada Bapak Rizaluddin Kurniawan, MSI, selaku Pimpinan Basnas Republik Indonesia. Terima kasih juga kita sampaikan kepada Bapak Muhammad Arifin Purwakananta, selaku Deputi 1. Terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini, Bapak M. Hasbi Zainal, PhD, selaku Direktur Kajian dan Pengembangan Aziz, DSKL Basnas Republik Indonesia. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ruli Kurniawan, selaku Direktur Layanan Promosi dan Data Optimasi Basnas Republik Indonesia. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Faisal Qasim selaku Direktur Pengumpulan Badan, dan Bapak Ibu Pimpinan Basnas Provinsi dan Daerah, kemudian Bapak Ibu Pimpinan Perusahaan, kemudian Bapak Arif juga yang telah memberikan materinya hari ini. Saya selaku MC hari ini, Rista Swestika, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika dalam pelaksanaannya ada yang kurang berkenan buat Bapak dan Ibu. Semoga next kedepannya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Selamat sore semuanya. Makasih Mbak Rista, makasih